Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan saya Amalia di channel Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal translasi dan refleksi. Untuk itu, simak baik-baik ya penjelasannya. Nah, yang pertama kita punya soal tentang translasi. Diketahui bayangan titik D negatif 5,8 oleh translasi negatif 3, negatif 2, bayangannya berapa? Nah, kita pahami bahwa rumus dari translasi adalah A, X, Y ditranslasi oleh A, B, A aksen, X ditambah A, Y plus B. Jadi A, B ini adalah miliknya yang ini, X, Y miliknya yang ini. Nah, mari kita kerjakan. D negatif 5,8 kita translasikan terhadap negatif 3, negatif 2, maka bayangan dari D aksen adalah negatif 5 ditambah negatif 3 lalu koma 8 ditambah negatif 2. Jadi kepunaannya ini negatif 5 terus ditambahkan negatif 3, 8 ditambahkan negatif 2. Nah, maka hasil dari D aksennya adalah negatif 5 ditambah negatif 3. Hasilnya berarti negatif 8. Lalu 8 ditambah negatif 2. Berarti 8 dikurangi 2. Hasilnya adalah 6. Jadi kita dapat pilih jawabannya B, negatif 8,6. Nah, selanjutnya kita masuk di nomor 2. Di sini hampir sama dengan nomor 1, hanya saja nomor 1 hanya 1 titik. Sedangkan nomor 2 ini adalah dalam bentuk bangun datar segitiga ABC. Dipunyai titik A-nya adalah 3,1, B-nya 2,4 dan C-nya 5,3. Titik translasinya adalah negatif 2,3. Maka koordinat bayangannya berapa? Nah, kita tahu bahwa rumusnya seperti ini, seperti halnya nomor 1. Nah, coba kita kerjakan. Ketika kita punya titik A adalah 3,1, kita kerjakan satu-satu ya. Ditranslasi oleh negatif 2,3, maka A aksennya adalah berarti 3 ditambahkan dengan negatif 2, 1 ditambahkan dengan 3. Maka hasilnya dari A aksen adalah 3 dikurangi 2 berapa? 1. 1 ditambah 3 berapa? 4. Ini untuk yang A. Lalu kita kerjakan lagi yang B. B-nya adalah 2,4 ditranslasi oleh negatif 2,3. Maka B aksennya adalah berarti 2 ditambah negatif 2 berapa? 0. Lalu 4 ditambahkan 3 berapa? Tuh 7. Kalau sudah paham rumus ini, langsung juga diperbolehkan. Jadi bisa menghemat waktu. Lalu kita cari lagi yang bagian C. C-nya adalah 5, negatif 3 ditranslasi oleh negatif 2,3. Maka
titik bayangan C aksennya adalah 5 ditambah negatif 2 berapa? Berarti 5 dikurangi 2, hasilnya 3. Lalu 3 ditambahkan dengan 3, hasilnya 6. Maka kita hasilkan bayangan dari segitiga ABC adalah A aksen ini 1,4, B aksen 0,7, dan C aksen 3,6. Nah, hasil jawabannya, nah, hasilnya adalah A, seperti itu. Oke, kita masuk di pembahasan soal nomor 3. Nah, di sini cukup menarik karena yang diketahui adalah dibalik. Jika bayangan dari titik M, X, Y karena ditranslasi oleh 2,3, hasilnya adalah M aksen 5,4. Maka titik awal M adalah, nah jadi titik awalnya ini yang dicari, diketahuinya adalah titik bayangannya. Nah, seperti biasa kita ketahui rumus dari translasi seperti ini. Nah, coba kita kerjakan. Titik awal M-nya belum diketahui, berarti masih X, Y. Ditranslasi oleh A, B-nya adalah 2,3. Maka M aksennya adalah 5,4. Sudah diketahui, kita disuruh mencari titik awalnya. Nah, ketika kita mencari translasi seperti biasa, hasilnya kan dijumlah untuk menjadikan sebuah bayangan. Nah, ketika ditanya titik awalnya, berarti kita bisa menggunakan kebalikannya, yaitu dengan cara dikurangkan. Berarti kita mencari M ini caranya adalah dengan 5 dikurangi 2, 4 dikurangi dengan 3. Maka hasil dari titik M-nya adalah 3,1. Nah, jadi ketika kita mencari translasi seperti biasa, mencari titik bayangannya, dijumlahkan X ditambah A, Y ditambah B. Ketika dibalik, yang diketahui bayangannya, yang ditanyakan titik awal, berarti dikurangkan. Bayangannya ini dikurangkan dengan titik translasinya, berarti 5 kurangi 2, 4 dikurangi 3. Nah, hasilnya adalah 3,1. Oke, selanjutnya kita masuk di pembahasan soal nomor 4. Di sini ada sebuah titik K 4,8 ditranslasi berurutan dengan translasi yang pertama adalah negatif 5,7 dilanjutkan oleh 9,4. Bayangan akhir dari K berapa? Nah, kita tahu bahwa rumus translasi seperti ini. Nah, coba kita kerjakan satu persatu. K 4,8 ditranslasi oleh negatif 5,7. Kita translasikan dulu negatif 5,7. Maka hasil dari K aksennya adalah 4 ditambah negatif 5 berapa? Berarti negatif 1. 8 ditambah 7, hasilnya 15. Lalu kita translasikan lagi hasil dari ini. Maka K aksen negatif 1,15 ditranslasi. Translasi yang kedua adalah 9,4. 9,4. Maka hasil dari K double aksen. Nah, ini K aksennya ada 2. Maka negatif 1 ditambah 9 hasilnya 8. Lalu 15 ditambah 4 19. Nah, hasil dari akhir bayangan ini adalah K aksen, K double aksen 8,19. Nah, kita dapat menyilang hasilnya adalah B, K double aksen
8,19. Pertanyaan selanjutnya adalah soal nomor 5. Nah, di sini ada gambar mengenai hasil dari transformasi geometri. Nah, gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Jadi titik awalnya itu adalah gambar warna merah. Gambar warna merah ini. Lalu yang biru ini adalah hasil dari bayangannya. Nah, dari gambar-gambar berikut ini, manakah yang merupakan hasil pencerminan? Yang mana yang merupakan hasil pencerminan? Nah, kita tahu bahwa pencerminan itu bentuknya itu sama ketika dicerminkan. Nah, lihat ketika kita bercermin di cermin di rumah kita, nah badan kita itu adalah terbalik dari posisi cerminnya. Nah, coba dilihat. Untuk yang gambar A, betul atau tidak? Nah, gambar A ini salah ya. Seharusnya hasil dari berwarna biru itu adalah seperti ini. Ketika A-nya ini berarti birunya seharusnya seperti ini. Lalu yang B betul atau tidak? Yang B ini juga salah. Seharusnya gambar berwarna birunya ini hasilnya seperti ini. Lalu yang C betul atau tidak? Yang C ini betul. Berarti hasilnya yang C. Yang D betul atau tidak gambar berwarna birunya? Berarti seharusnya kan bentuknya seperti ini. Ini. Terus yang panjang yang sebelah sini. Lalu nih. Nah, hasilnya seperti ini. Maka hasilnya adalah gambar yang nomor C. Lalu kita masuk di pembahasan soal nomor 6. Nomor 6 ini sudah masuk di bagian pencerminan. Diketahui koordinat titik A adalah 3,6 dicerminkan oleh garis X sama dengan 4. Bayangannya berapa? Nah, kita tahu bahwa rumus pencerminan oleh garis X sama dengan 4 adalah seperti ini. Nah, kita pahami dulu rumusnya seperti ini. X, Y miliknya yang ini. Garis X sama dengan 4 itu berarti X sama dengan P ini. Nah, berarti kita menghitungnya seperti ini. Mari kita hitung. A adalah 3,6 dicerminkan garis X sama dengan 4. Maka A aksennya kita tinggal tulis 2 dikalikan dengan P-nya berapa? P-nya adalah 4 dikurangi dari X-nya. X-nya berarti 3, Y-nya tetap, berarti tetap 6. Nah, maka A aksennya 2 dikali 4 berapa? 8. 8 dikurangi 3 berarti 5. 5,6. Jadi kita dapat simpulkan hasil dari cermin A 3,6 terhadap garis X sama dengan 4 adalah 5,6. Jawabannya adalah C. Oke, kita masuk lagi di pembahasan soal nomor 7. Di sini ada soal cerita. Bu Susi sedang menyusun tulisan penanda berbentuk segitiga siku-siku yang ia letakkan di pinggir kolam. Ternyata penanda tersebut membentuk bayangan di kolam tersebut. Ilustrasinya seperti gambar ini. Nah, berapakah koordinat bayangan hasil dari pencerminan? Nah, kita misalkan bahwa penandanya adalah segitiga siku-siku D, E, F yang berwarna merah ini. Dan kolamnya ini kita misalkan garis Y sama dengan E. Nah, maka koordinat bayangannya berapa? Nah, soal ini sebenarnya sudah pernah, yaitu pada tugas yang pertama. Nah, coba kita kerjakan lagi. Kita pahami bahwa rumus dari pencerminan
garis Y sama dengan X adalah hasilnya bayangan dibalik, jadi Y, X. Nah, kemudian kita kerjakan satu persatu. Pertama titik D nya dulu. D awalnya adalah di posisi negatif 1,3. Negatif 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka D aksennya berapa? Berarti dibalik, 3, negatif 1. Nah, itu hasilnya. Cukup mudah bukan? Lalu kita masuk lagi di bagian E nya. E nya adalah negatif 1,1. Negatif 1,1 dicerminkan Y sama dengan X. Maka E aksennya berapa? Ayo, E aksennya berapa? Nah, kita tinggal balik 1, negatif 1. Lalu yang terakhir titik F nya. F nya mula-mula di titik negatif 3,1. Negatif 3,1 dicerminkan Y sama dengan X. Maka F aksennya adalah berapa? F aksennya dibalik, jadinya 1, negatif 3. Nah, kita bisa gambarkan hasil dari bayangannya. Mula-mula titik D nya di 3, negatif 1. 3, negatif 1 berarti di sini adalah titik D. Lalu E aksennya adalah 1, negatif 1. Berarti ini E aksen. Dan F nya adalah 1, negatif 3. Ini adalah F aksen. Maka gambarnya kita tarik garisnya. Nah, gambar bayangannya adalah seperti ini. Nah, kita dapat menjawab, berarti titiknya adalah 3, negatif 1, 1, negatif 1, dan 1, negatif 2. Hasilnya adalah B. Nah, kita masuk di soal nomor 8. Seorang anak sedang mengamati pola motif batik yang ada di pameran. Nah, bentuk gambar batiknya seperti ini. Jika kita amati dengan seksama, berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar tersebut. Nah, kita tahu bahwa simetri lipat ini berhubungan dengan sumbu simetri. Nah, kita lihat gambarnya. Kita tahu bahwa ketika kita beri garis seperti ini, nah, garis merah ini berarti sebelah sini dan sini sama ketika kita lipat. Lalu garis yang ini, nah, juga sama kan? Selanjutnya kita tarik lagi garis yang ini. Nah, kanan dan kiri tentunya sama ketika dilipat. Yang terakhir yang sini. Berarti ada berapa banyak simetri lipatnya? Yang pertama, yang bagian ini, berarti ini 1. Yang kedua, ketika dilipat seperti ini berarti yang kedua. Yang ketiga, ketika dilipat mendatar seperti ini. Yang keempat juga mendatar seperti ini. Berarti jumlah simetri lipatnya ada berapa? Berarti jumlah simetri lipatnya ada 4. Jadi punya 4 simetri lipat. Seperti itu. Selanjutnya, dipunyai bayangan titik R negatif 5,1 yang direfleksikan berurutan terhadap garis Y sama dengan negatif X, lalu dilanjutkan oleh refleksi garis Y sama dengan 2. Maka bayangan yang dihasilkan adalah, jadi di sini sebuah titik ini direfleksikan secara berurutan.
refleksi yang pertama adalah ini, garis Y sama dengan negatif X, dan refleksi yang kedua adalah garis Y sama dengan 2. Nah, coba kita kerjakan. Kita pahami bahwa rumus dari pencerminan sumbu Y sama dengan negatif X adalah negatif Y, negatif X. Nah, kita kerjakan. R awalnya adalah negatif 5,1. Dicerminkan sumbu Y sama dengan negatif X. Maka R aksennya adalah, kita balik dulu, berarti 1, negatif 5. Lalu kita tambahkan negatif. Tambahkan negatif, yang satu ditambahkan negatif. Seperti ini. Pertama, kalau bingung dibalik dulu, baru ditambahkan negatif. Maka hasilnya adalah R aksennya negatif 1,5. Selanjutnya kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y sama dengan P. Nah, kita kerjakan. Hasilnya tadi dipunyai tadi R aksennya adalah negatif 1,5. Dicerminkan sumbu, maksud saya garis, Y-nya adalah sama dengan 2. Maka R double aksennya berapa? Nah, kita tulis di sini karena tidak muat. R aksennya X-nya tetap, berarti min 1 tetap. Lalu 2 dikalikan P-nya berapa? Berarti P-nya adalah 2. Dikurangi Y-nya berapa? Y-nya berarti ini. Karena ini X, ini Y, berarti Y-nya adalah 5. Maka jawaban R double aksennya min 1,4 dikurangi 5 berapa? Berarti negatif 1. Jawabannya berarti A. Nah, kita masuk di pembahasan soal yang terakhir. Ada bayangan titik M 2,-3 ditranslasi oleh titik T 2,3. Lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap titik pusat koordinat 0,0. Maka bayangan akhirnya berapa? Nah, kita pahami bahwa yang pertama kita translasikan ini. Lalu dilanjutkan dengan pencerminan yang kedua ini. Maka kita dapat menuliskannya. Pertama kita translasi. Titik M-nya adalah 2,-3. Kita translasi oleh 2,3. Maka M aksennya kita jumlahkan 2 ditambah 2, negatif 3 ditambah 3. Hasil dari M aksennya berapa? Berarti 4,0. Ini baru yang pertama. Selanjutnya kita cerminkan terhadap pusat 0,0. Nah, rumusnya seperti ini. Kita kerjakan bahwa M aksennya ini sudah diketahui, hasilnya adalah 4,0. Dicerminkan terhadap 0,0. 0,0 ini juga biasa disebut dengan pusat koordinat. Maka M double aksennya berapa? Berarti tinggal diberi tanda negatif saja. Berarti negatif 4,0. Hasilnya adalah C.
Nah, itu tadi pembahasan mengenai soal-soal translasi dan refleksi. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba untuk dikerjakan.